Saudara terkasih Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungi firman Tuhan. Saudaraku, tema yang akan saya berikan kepada kita hari ini adalah impian kosong seorang manusia. Saudaraku, pernahkah Anda bermimpi pada saat muda mau bekerja keras untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, supaya nanti pada saat tua bisa menikmati hidup? Saudaraku, saya percaya inilah yang dipikirkan oleh kita semua. Saudaraku, pemikiran tersebut tentu tidak salah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah mimpi tersebut pasti terlaksana? Tentu tidak, saudaraku. Kalau tidak terlaksana, mengapa kita bisa bermimpi seperti itu? Karena kita tidak mengenal siapa diri kita, saudara. Saudaraku, apa yang tidak dikenal oleh orang yang berpikir demikian? Saudaraku, inilah pikiran orang kaya yang disebutkan oleh Alkitab. Dia juga memiliki mimpi yang indah untuk masa tuanya, yaitu dia muda mau bekerja agar dia nanti tua bisa bersenang-senang, istirahat, makan, dan minum. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 12 ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Itu pikiran daripada orang kaya ini. Saudaraku, ternyata mimpinya hanya mimpi kosong, saudaraku. Karena sekalipun dia berhasil mengumpulkan banyak harta, tetapi dia tidak bisa mencapai mimpinya, yaitu dia bisa makan dan minum bersenang-senang di masa tua. Mengapa, saudaraku? Karena malam ini dia sudah mati. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Lukas pasal 12 ayat 20. Saudaraku, jadi mimpi orang kaya ini untuk bersenang-senang, beristirahat, makan dan minum, hanya mimpi kosong. Karena sekalipun dia bisa mencapai apa yang dia inginkan, yaitu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan dia berhasil, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa makan, minum, dan istirahat serta bersenang-senang. Mengapa, saudaraku? Karena dia pada saat bermimpi, dia tidak kenal siapa dirinya, saudaraku. Jika perhitungan kita berdasarkan pengenalan diri yang tidak benar, akhirnya memimpikan sesuatu yang menjadi kosong. Saudaraku, apa yang dilupakan oleh sang pemimpi ini, saudaraku? Orang kaya yang bermimpi ini. Saudaraku, yang pertama, orang ini lupa bahwa manusia itu terbatas, saudaraku. Saudaraku, ada dua keterbatasan yang dimiliki oleh kita. Pertama, keterbatasan fisik. Saudaraku, lihatlah pada saat kita sudah memasuki umur 40 tahun ke atas, kita sudah mengalami penurunan fungsi tubuh, sehingga penyakit sudah mulai muncul. Baik kolesterol, asam urat, kencing manis, saudaraku ya. Saya ingat 40 tahun saya sudah muncul kolesterol. Dan ada lagi yang lebih muda lagi, saudaraku. Tapi itulah realita. 40 tahun ke atas kita sudah mengalami penurunan fungsi tubuh, sehingga penyakit muncul. Lalu, saudaraku, kita tidak bisa menerima kenyataan ini. Lalu kita ingin makan terus. Akhirnya umur sudah 50 lebih karena kita tidak pantang makanan. Obat yang kita minum sudah tidak mempan lagi untuk menurunkan kolesterol, asam urat, dan kencing manis, saudaraku ya. Saudaraku, mau tidak mau kita pun harus mengurangi makan, kemudian olahraga. Karena semakin kita mau istirahat, penyakit semakin parah. Makanya, saudaraku, kita melihat banyak orang-orang yang sudah 40 tahun ke atas itu rajin sekali olahraga. Karena untuk menjaga kestabilan penyakit agar dia bisa tetap makan enak. Tapi, saudaraku, tetap tidak bisa karena fungsi tubuh kita sudah turun kan ya. Jadi membuat kita sudah tidak bisa makan dan minum semaunya dengan senang. Bahkan, saudaraku, sekalipun kita kaya, semakin kita berumur, kita harus makan makanan yang dibatasi. Kadang-kadang hanya 2-3 sendok nasi saja. Saudaraku, kita terbatas fisiknya. Kedua, terbatas dalam pengetahuan, saudaraku. Saudara, ada orang sudah menghabiskan uang dan waktu yang banyak untuk sebuah investasi tambang emas di satu tempat. Saudaraku, menurut perhitungan akan untung banyak dari hasil tambang itu. Tapi saudaraku, dia sudah keluarkan banyak sekali modal
waktu, tenaga, tapi berakhir dengan sia-sia. Karena tidak terduga, emasnya yang dikira banyak ternyata sedikit. Sesudah itu penduduk juga protes akan penambangan tersebut. Lalu kemudian pekerja juga protes karena gaji kecil dan cuaca juga tidak mendukung, saudaraku. Sehingga akhirnya gagal, saudaraku. Saudaraku, yang kedua, manusia tidak tahu kapan akhir hidupnya. Nah, saudaraku, ini yang tidak dipikirkan oleh orang kaya ini, saudaraku. Yakobus berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus pasal 4 ayat 14. Saudaraku, Yakobus berkata hidup itu seperti uap. Sebentar sudah berlalu, saudaraku. Nah, saudaraku, pada saat orang kaya ini mau menikmati masa tuanya karena dia sudah berhasil mengumpulkan hartanya yang banyak. Tiba-tiba malam itu Tuhan sudah panggil dia. Sehingga dia meninggalkan dunia ini. Saudara, hidup itu singkat, saudaraku. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Dan sering kita alami, ya, dalam pelayanan saya juga sering melihat. Pagi bertemu dan berbicara dengan orang tersebut. Tiba-tiba, saudaraku, sore dikabarkan bahwa dia sudah meninggal, saudaraku. Karena memang kita tidak tahu, saudaraku, kapan kita akan meninggal. Jika kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini, saudaraku, mengapa kita harus menghabiskan hidup kita untuk mencari kekayaan dan mengumpulkannya? Pada akhirnya kita tidak bisa menikmatinya, saudaraku. Saudaraku, kematian itu tidak mengenal umur, saudaraku. Ada orang yang umurnya sudah tua tetapi masih hidup. Sampai 85, ada yang sampai 90. Bahkan ada orang yang baru umur 20 tahun dia bisa meninggal. Bahkan lagi ada yang umur 2 tahun sudah meninggal. Kematian tidak mengenal umur, saudaraku. Kematian juga tidak mengenal sakit. Ada orang yang sakit stroke, tapi 20 tahun, saudaraku, dia masih hidup. Bahkan dia mencapai umur 85 tahun, saudaraku. Sebaliknya, ada orang yang kelihatan sehat, justru tiba-tiba bisa meninggal. Jadi kematian membuat mimpi seorang manusia untuk mau bersenang-senang, istirahat, dan minum pada masa tua menjadi kosong. Saudaraku, karena ketika sudah meninggal, semua yang dikumpulkan harus ditinggalkan. Saudaraku, yang ketiga, kita tidak tahu rencana kita itu bisa meleset, saudaraku. Harta yang kita rencanakan untuk diri sendiri, akhirnya akan menjadi milik orang lain, saudaraku. Saudaraku, kita lihat di dalam bagian ini, orang kaya tersebut mengumpulkan harta untuk diri sendiri, supaya dia bisa menikmati hidup. Tetapi akhirnya harta yang dikumpulkan orang lain yang pakai, saudaraku. Maka dalam Lukas pasal 12 ayat 20b dikatakan, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti? Lalu yang menjadi masalah, saudaraku, bukan diwariskan kepada anak cucu, saudaraku. Banyak orang mengatakan, saya mau bekerja untuk diwariskan kepada anak dan cucu saya. Kalau memang harta kita dipergunakan dengan baik, tidak masalah, saudaraku. Tetapi masalahnya adalah banyak sekali terjadi harta yang ditinggalkan oleh seorang kaya, direbut oleh anak-anak dan cucunya, sampai harus ke pengadilan dan saling membunuh makan. Itu tentu hal yang sangat menyedihkan bagi orang kaya tersebut. Nah, saudara, ini yang terlihat daripada orang yang datang kepada Yesus juga sedang merebut warisan, sehingga dia datang untuk meminta bantuan kepada Tuhan Yesus supaya dia bisa ditolong supaya dia bisa mendapat warisan yang banyak, saudaraku. Maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Nah, saudara yang terkasih yang Tuhan Yesus, kita lihat di sini, ini satu realita, saudaraku, ya. Harta yang dikumpulkan oleh orang kaya banyak sekali, ternyata akhirnya direbut oleh anak-anak cucunya. Kita lihat di media, saudaraku, ya. Banyak sekali anak-anak merebut warisan, bahkan rela membawa mamanya ke pengadilan. Bahkan memasukkan mamanya ke penjara untuk mendapatkan warisan. Bahkan ada juga anak yang saling membunuh, saling memenjarakan supaya dia bisa dapat warisan yang banyak. Dan saling melaporkan juga, saudaraku. Jadi, saudaraku, inilah impian yang kosong. Nah, sehingga, saudaraku, ketika sudah tua, walaupun dia kaya, dia tidak bisa tenang. Padahal dia inginnya bersenang-senang, kan? Mana bisa tenang dia, saudaraku? Ya, karena anaknya ternyata hanya memikirkan bagaimana bisa mendapatkan warisan daripada dia. Saudaraku, dari 3 hal ini sudah membuat manusia itu tidak bisa mencapai mimpinya untuk beristirahat.
makan, minum, dan bersenang-senang, saudaraku. Saudaraku, apa penyebab daripada impian manusia itu bisa menjadi kosong, saudara? Justru masalahnya adalah, penyebabnya adalah pada ketakutan dan kerja keras seorang manusia, saudaraku. Saudaraku, kita lihat bahwa orang kaya tersebut bukan orang malas, saudaraku. Dia tahu bahwa untuk berhasil perlu kerja keras. Karena tidak ada kesuksesan yang bisa terjadi tanpa kerja keras, ketekunan dan kesabaran, serta pengorbanan, saudaraku. Saudaraku, kita melihat dia berhasil menjadi kaya. Bahkan dia tidak menduga usahanya sampai berkembang begitu hebat, sehingga tidak ada tempat untuk menaruh barang. Dia harus memperluas gudangnya, saudaraku. Saudaraku, tentu masalah utama bukan pada kerja keras. Karena manusia memang harus bekerja, saudaraku, ya. Tapi masalahnya adalah kerja keras yang dia miliki oleh orang kaya ini dan oleh kita, banyak orang, adalah tanpa arah, saudaraku. Loh, kok ada kerja keras tanpa arah? Ada, saudaraku. Banyak orang tidak sadar kerja keras itu yang dilakukan itu tidak dengan arah yang benar. Sehingga sekalipun berhasil, tapi berakhir dengan tragis. Di mana hidupnya menjadi sia-sia. Sekalipun dia kaya, saudaraku. Saudara, ini yang dikatakan oleh Paulus. Ternyata dia juga menyebutkan ada satu ketekunan yang bisa membuat seseorang itu, walaupun dia tekun, semangat, tapi tidak terarah. Membuat mereka usahanya sia-sia. Paulus katakan orang Yahudi itu tekun, kerja keras, tapi tanpa pengertian yang jelas. Jadi membuat usaha mereka sia-sia karena salah arah. Mereka rajin menjalankan Taurat dengan teliti. Tetapi akhirnya Paulus berkata, usaha mereka berakhir sia-sia. Karena keselamatan hanya melalui iman, bukan melalui perbuatan. Maka kita lihat dalam Roma pasal 10 ayat 2-3, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Roma pasal 10 ayat 2-3. Jadi banyak orang berusaha dengan giat, tetapi tidak terarah dengan benar. Akhirnya sia-sia usahanya. Sekalipun bagi dunia dia berhasil. Paulus katakan, malahan bangsa bukan Yahudi, tapi justru memperoleh keselamatan karena menerima Yesus melalui iman. Maka kita lihat Paulus berkata, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Roma pasal 9 ayat 30. Jadi saudaraku, ada ketekunan, kerajinan berakhir sia-sia karena tanpa arah. Sama seperti ada orang gigih mengejar cinta misalnya. Dia ditolak berkali-kali, tapi dia tidak mau putus asa, saudaraku. Dia kejar terus. Saudaraku, masalahnya bukan pada giginya, tapi karena arahnya yang salah. Mengapa, saudaraku? Karena yang dikejar itu adalah suami orang, saudaraku. Dia semangat, dia yang tidak mau putus asa, itu menjadi tidak baik, saudaraku. Karena dia mengejar suami orang lain. Jadi, saudaraku, bukan masalah gigi dan semangat seseorang, tapi arahnya benar atau tidak. Saudara, demikian juga ada orang yang mengejar cita-cita dengan tekun dan tidak putus asa. Tetapi bukan masalah pada ketekunannya, tetapi pada dia mengejar cita-cita asal kejar saja. Sehingga dia menghabiskan hidup dan pengorbanannya juga terlalu besar, apalagi berakhir dengan sia-sia tanpa hasil. Sehingga saudaraku, dia kehilangan masa muda, kesempatan untuk menikmati hidup dan berkat Tuhan, saudaraku. Saudaraku, ini yang terjadi pada orang kaya ini. Dia mengejar cita-citanya dengan kerja keras. Ternyata dari perumpamaan Tuhan Yesus ini menjelaskan bahwa tidak cukup seseorang keberhasilannya dinilai dari banyaknya harta. Tetapi apakah keberhasilannya berakhir dengan sia-sia atau tidak? Karena kerja keras memang akan membuahkan hasil. Tetapi apa artinya berhasil kalau sia-sia? Mati muda, depresi, sakit-sakitan, dan membuat keluarga hancur. Maka saudaraku, apa yang harus kita kerjakan agar usaha kita tidak sia-sia? Saudaraku, yang perlu kita lakukan adalah bertekun, tetapi dengan terarah, saudaraku. Jadi bukan masalah nggak boleh kerja keras, saudaraku, tekun. Bukan. Dan juga bukan berapa
keras kamu berusaha. Tetapi apakah usaha kita itu memiliki arah yang tepat atau tidak, saudaraku? Jika kita memiliki arah yang salah, sekalipun kita kerja keras, akan berakhir sia-sia. Tapi jika kita memiliki arah yang benar, tepat sekalipun lambat, kita tetap akan sampai dan tidak sia-sia, saudaraku ya. Saudaraku, saya ibaratkan hidup itu adalah sebagai perjalanan, saudaraku. Jika kita menuju arah yang salah, semakin kita giat, semakin kita kencang memacu kendaraan kita semakin akan jauh daripada kebenaran dan hidup kita semakin salah. So, pada awal datang ke Jakarta, saya pernah mencoba pinjam motor, saudaraku, dari saudara untuk jalan-jalan. Pada saat itu saya belum mengenal jalan Jakarta, namanya kan baru ya. Saya hanya kebanyakan lewat satu tempat ke tempat lain dengan bis dan hanya sekilas-sekilas. Dan saya merasa saya tahu jalan, saudaraku. Karena saya sudah bayangkan. Nah, saudaraku, waktu itu saya pinjam motor, saya dari Sleepy. Waktu itu saudara saya tinggal di daerah Sleepy situ. Saya mau ke Citraland, saudaraku, Grogol. Nah, saya merasa saya bisa ke Citraland dari Sleepy. Karena waktu saya naik bis, saya lihat rasanya lurus aja gitu ya. Lalu saudaraku, saya memacu motor sampai di persimpangan lampu merah di Tomang. Saya lurus. Saudaraku, ketika saya memacu motor kok sampai 30 menit nggak sampai-sampai. Saya berpikir, belum nyampe kali. Lalu kemudian sampai 45 menit, kok belum nyampe. Baru saya bertanya, rasanya ada yang salah ini. Nggak sejauh ini dalam pikiran saya kan ya. Nah, saya akhirnya coba bertanya dan ternyata saya salah arah, saudaraku. Karena harusnya lampu merah yang di Tomang itu ya, saya itu lurus ke arah Taman Anggrek. Nanti nggak lama lagi akan sampai di Citraland, saudaraku ya. Tapi karena saya nggak tahu jalan, saya belok kanan, saudaraku ya, ke arah Harmoni. Karena saya waktu itu hanya ikut perasaan. Ya. Jadi saudaraku, semakin saya cepat memacu kendaraan saya, semakin saya jauh daripada tujuan, yaitu Citraland. Saya akan terus lagi semakin jauh-jauh sampai ke Pasar Baru, Sunter, dan Kelapa Gading. Jadi saudaraku, bukan kerja kerasnya yang membuat kita hidup berarti, saudaraku. Tetapi apakah arah kita benar atau tidak? Jika benar, sekalipun tidak cepat, tetap akan sampai tujuan. Tapi jika salah, seperti saya, bensin habis, waktu habis, tenaga juga habis, tapi tidak akan sampai-sampai. Bahkan semakin saya kerja keras, kencang, memacu motor, maka saya semakin jauh daripada tujuan. Ya saudaraku, hidup kita juga seperti itu. Bukan berapa keras kita bekerja. Bukan berapa banyak modal, tenaga, waktu yang kita korbankan. Tetapi apakah arah daripada usaha kita benar atau tidak? Jika tidak, saudaraku, masa muda, uang, waktu yang kita korbankan akan berakhir sia-sia. Ya saudaraku, apa yang harus kita lakukan untuk memiliki hidup yang tidak sia-sia? Sehingga mimpi kita tidak berakhir sia-sia. Nah saudaraku ya, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada saudara. Pertama, terarah dalam tujuan hidup saudaraku. Saudaraku, saya mau bertanya kepada saudara, mengapa kita bekerja keras? Pada umumnya kita akan berkata, saya ingin mencari uang sebanyak-banyaknya agar bisa hidup senang dan tenang seperti orang kaya yang bodoh ini, bukan? Saudaraku, saya ingin memberikan kepada saudaraku satu prinsip. Jika kamu menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidupmu, uang akan mengikutimu, saudaraku. Karena Tuhan adalah sumber dari para segalanya. Tapi jika kamu menjadikan uang sebagai tujuan hidupmu, maka dipastikan Anda akan kehilangan jiwa, sekalipun mendapatkan dunia ini seperti orang kaya bodoh ini, saudaraku. Karena Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius pasal 16 ayat 26. Saudaraku, bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk diri. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Hidup kita bukan milik kita lagi. Jadi apapun yang kita kerjakan, usahakan, profesi kita, tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku, bukan untuk diri kita sendiri. Seperti kata Paulus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah
yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia pasal 2 ayat 20. Saudaraku, yang kedua, terarah dalam kemampuan. Saudaraku, agar usaha kita tidak sia-sia, kita perlu mengenal diri dengan melakukan sesuatu usaha sesuai kemampuan kita, saudaraku. Dalam mencapai cita-cita, kita harus melihat kemampuan kita juga. Dan realistis, saudaraku. Maka Paulus berkata, berdasarkan kasih karunia yang keanugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma pasal 12 ayat 3. Jadi saudaraku, mimpi boleh nggak? Boleh. Tapi ingat saudaraku, bermimpilah tetap sesuai kemampuanmu dan tetap harus realistis. Tentu tidak salah orang kaya yang bodoh itu bermimpi. Tapi mimpinya saudaraku melebihi kemampuannya. Dia seolah-olah bisa mengatur hidupnya. Dia lupa dirinya adalah manusia yang terbatas yang tiba-tiba bisa mati. Saudaraku, banyak orang atau banyak anak muda bermimpi tidak mengukur kemampuan dan realita. Hanya mengikuti perasaannya. Sehingga asa semangat dan merasa punya niat. Akhirnya menghabiskan hidupnya melakukan sesuatu dengan sia-sia tanpa perhitungan. Padahal Tuhan Yesus juga mengingatkan, kalau kamu mau bangun rumah atau mau berperang, lihat kemampuanmu. Kalau kamu lihat musuh lebih banyak daripadamu, lebih baik kamu tidak usah berperang dan ajak damai saja. Maka Paulus juga ingatkan kita, pada saat kita bermimpi, jangan memikirkan sesuatu yang melebihi kemampuan kita. 3, saudaraku, terarah dalam karunia, saudaraku. Paulus berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia, yang dianugerahkan kepada kita. Roma pasal 12 ayat. Saudaraku, Tuhan sudah memberikan kepada kita masing-masing karunia untuk berbagian di dalam penggenapan karya keselamatan Allah bagi manusia. Makanya, saudaraku, kita harus mengerjakan usaha, bisnis, atau mimpi kita sesuai karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Agar usaha kita betul-betul tidak sia-sia. Baik Anda sebagai pengusaha, profesi apapun yang Anda jalanin, ingat, Anda adalah bagian dari kita menggenapkan karya rencana Allah bagi manusia. Tapi saudaraku, saat ini banyak sekali pekerjaan itu atau mimpi kita itu sesuai tren, saudaraku, demi mendapatkan keuntungan yang banyak. Misalnya, banyak orang saat ini lihat, wah, orang lagi berjualan HP ya, lalu dia cepat-cepat ganti usaha menjadi jual HP. Makanya saudaraku, kita lihat bisa satu deret ya, jual HP. Sehingga terjadi persaingan yang sangat ketat dan juga bahkan tidak sehat. Jadi saudaraku, banyak kita mengejar mimpi kita, profesi kita berdasarkan tren. Misalnya sekarang juga ya, masa YouTube kan ya, banyak orang jadi YouTuber. Jadi saudaraku, ada anak yang ditanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi YouTuber katanya, saudaraku. Lalu ada lagi yang cinta K-pop Korea. Lalu ditanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi idola Korea, saudaraku. Lalu ada lagi yang suka masak, lihat masak-masak di TV. Lalu ditanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi tukang masak, chef. Ada lagi yang suka berkhotbah, dengar khotbah. Ditanya, nanti besar mau jadi apa? Pengkhotbah. Jadi saudaraku, mereka yang suka para politik juga mau jadi politikus misalnya. Bahkan saudaraku, ada yang rela meninggalkan pekerjaannya yang sudah mapan menjadi YouTuber karena berpikir YouTuber itu enak, tapi kemudian menyesal. Saudaraku, Paulus katakan kepada kita sudah diberikan karunia masing-masing. Maka coba cari apa yang menjadi karunia Tuhan bagi Anda. Mungkin Anda sebagai karyawan, mungkin bisa juga Anda diberi karunia sebagai pemimpin. Mungkin juga sebagai pengusaha. Mungkin sebagai penjual buah, makanan, dan penjual pakaian. Saudaraku, jika kita bisa mengerti karunia kita, tentu akan membuat kita semakin fokus. Sehingga tidak asal tabrak sana, tabrak sini. Sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa, saudaraku. Jadi saudaraku, banyak orang seperti itu, saudaraku ya. Yang lihat orang kerja apa, dia kerja ini, kerja dia, semua diambil, saudaraku. Akhirnya semuanya kosong dan nol. Jadi saudaraku, mengejar mimpi bukan ikut-ikutan orang. Karena kita adalah anak Allah yang sudah ditebus oleh Kristus. Apapun profesi kita adalah sesuai karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita harus menjadi bagian daripada rencana keselamatan Allah bagi manusia. Selalu ada seorang pemuda ya, dia tidak tahu apa yang menjadi karunianya dulu waktu muda ya. Dia lihat orang buka toko elektronik, dia buka.
Kemudian 2 tahun tutup, saudaraku. Lalu dia lihat orang-orang buka bengkel, enak ya, ramai ya. Lalu dia coba buka, saudaraku. Ternyata tidak sampai setahun, tutup juga dia buka. Padahal dekat dengan orang yang ramai itu. Lalu dia lihat ada orang yang jual bakso. Dia jual bakso, saudaraku. Dan juga tutup, saudaraku. Saudaraku, mengapa dia gagal? Karena dia ikut-ikutan orang, saudaraku. Padahal berkat manusia itu berbeda-beda, karunia berbeda-beda. Akhirnya dalam keadaan putus asa, dia minta Tuhan memberikan kepada dia petunjuk. Saudara, apa yang terjadi tanpa dia sadar, Tuhan justru menolong dia menjadi penjual empek-empek, saudaraku. Saudaraku, sekalipun dia jualan di kios yang kecil, ternyata ramai, saudaraku, dan berhasil. Jadi, saudaraku, agar kita tidak menyia-nyiakan waktu kita, maka kita perlu bergumul untuk mengerti apa karunia kita. Sehingga kita saat mengejar mimpi, atau berusaha, atau saat kita melakukan satu pekerjaan, tidak berakhir sia-sia. Saudaraku, jika Tuhan memberikan Anda karunia menjadi pengusaha, jadi Anda pengusaha. Jika Tuhan memberikan karunia kepada Anda jadi artis, jadi artis. Jadi saudaraku, kerjakan semua sesuai karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Maka hidup kita tidak akan sia-sia. Karena kita pada saat itu sedang menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Yang keempat, terarah dalam pemakaian, saudaraku. Saudaraku, bolehkah kita bermimpi? Boleh. Masalah dari orang kaya yang bodoh ini bukan pada mimpinya, tapi pada cara dia memakai uang yang dia mau dapatkan itu, saudaraku. Untuk apa, saudaraku? Untuk kesenangan diri, katanya kan. Saudaraku, kita adalah wakil Kristus di dalam dunia ini untuk menegakkan kerajaannya, agar semua orang bisa merasakan kehadiran kerajaan Allah melalui kita. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam doanya, dia membiarkan kita dalam dunia ini dan meminta Bapa menyertai kita melalui Roh Kudus, supaya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dan kita adalah wakilnya, saudaraku ya. Sehingga salah satu caranya dengan memakai berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, itulah yang dicontohkan oleh Yusuf. Yusuf juga punya mimpi, saudaraku, betul nggak? Dia ingin menjadi raja rupanya, sampai terbawa dalam tidur mimpinya. Yusuf, mimpinya jadi kenyataan nggak? Jadi, saudaraku. Nah, saudaraku, orang kaya ini mimpi menjadi orang kaya jadi kenyataan enggak? Jadi, saudaraku, ya. Sama-sama jadi kenyataan. Tapi, saudaraku, masalahnya, saudaraku, ya. Pada apa, saudaraku? Yaitu pada satunya orang kaya ini hidupnya sia-sia. Tapi Yusuf hidupnya menjadi berarti. Saudaraku, apa bedanya, saudaraku? Itu pada cara seseorang memakai berkat yang Tuhan berikan kepada dia pada saat mimpinya tercapai. Nah, saudaraku, bedanya begini. Orang kaya ini ketika bermimpi dia berkata, saya mau mendapatkan uang banyak untuk bersenang-senang, makan minum untuk diri sendiri. Tapi saudaraku, Yusuf, dia mencapai mimpinya. Mau bermimpi untuk apa, saudaraku? Untuk memelihara satu bangsa yang besar supaya mereka bisa hidup. Nah, kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 dikatakan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Maka Tuhan mengutus dia menjadi pemimpin di Mesir. Nah, kita baca lengkap ya. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudaraku, terbukti dengan kekayaan dan kuasanya, dia menanggung hidup para calon umat Allah. Karena dari situ umat Allah akan lahir semakin banyak. Maka dikatakan di dalam Kejadian pasal 20 ayat 21 dikatakan, jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kejarlah cita-citamu dengan tujuan bukan supaya tua bisa istirahat, makan minum bersenang-senang, sama seperti orang yang kaya bodoh ini, tapi seperti Yusuf. Yaitu untuk memelihara kehidupan saudara seiman, agar kerajaan Allah semakin diperluas di dalam dunia ini. Untuk memakai berkat yang Tuhan berikan untuk memperluas kerajaan Allah dan mendukung akan pelayanan gereja. Maka di situ kerja keras kita selamanya di dunia ini tidak akan berakhir seperti orang kaya yang hidup sia-sia. Tapi kita akan berakhir menjadi orang yang berarti seperti Yusuf. Amin.